teman-teman semua, kembali lagi di Athena Fortune. Iya. Kali ini kita melakukan hal yang berbeda lagi dan karena lagi. masih nuansa puasa Ramadan yang sebentar lagi Lebaran. Yeay, selamat Lebaran. Pasti videonya tentang soal Lebaran. Enggak sih, enggak juga sih. Ya, oke. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di sebuah objek wisata yang berada di daerah Mengui, Badung. Dan lokasi ini tepatnya berdekatan dengan Museum Ogo-Ogo. Jadi kalau kalian belum nonton video kita yang di Museum Ogo-Ogo, jadi kalian bisa nonton. Scroll. Nah, untuk tempat ini kita datangnya sore ya kak ya. Sore lebih enak sih, adem, bikin ngantuk. Jadi tempat ini namanya Pura Taman Ayun. Jadi untuk diameter apa namanya kak? Luasnya. Ya. Jadi luas Pura Taman Ayun ini kurang lebih 4 hektar. Wow. Atau 40.000 meter persegi lah pokoknya. Jadi Pura Taman Ayun ini dulunya adalah Pura Paibon para kerajaan Mengui yang ada di Badung. Jadi pura ini apa sih Paibon itu? Jadi pura ini dulunya digunakan untuk memuja para leluhur kerajaan-kerajaan dulu gitu. Jadi tempat ini bisa dikatakan tempat suci ya Kak Beni ya. Tempat suci bisa masuk kategori tempat suci. Cuman karena untuk altarnya itu bebas, siapapun bisa masuk. Cuman yang di belakang kita ini adalah pintu masuk puranya. Pintu utama. Yang pintu utama, jadi kita tidak bisa masuk karena emang nggak sembayang. Terus kita tidak memakai pakaian adat gitu. Tuh bisa dilihat tuh teman-teman tuh. Kayak sini tuh kayak gini sore-sore tuh bisa. Para warga sekitar main gitu. Makan, ngempu anak ya kan, kayak mbak-mbak komplek gitu. Tapi yang terpenting adalah jaga kebersihan di sini. Karena yang tadi aku katakan tempat ini termasuk areal suci, jadi terjaga itu kayak tertata rapi dari rumputan, pohon-pohon gitu. Tapi setahu aku nih Pura Taman Ayun tuh udah banyak banget dikunjungin wisatawan itu sebelum Perang Dunia. Jadi pokoknya berarti emang mungkin saking besarnya gitu, mungkin dimanfaatkan lah ya untuk wisatawan. Ya lumayan kan, zaman dulu 15.000, mungkin dulu 15.000 kali ya. Nggak mungkin. Dan dulu 200 perak apa berapa orang dulu. Pakai ginian uang bolong. Atau enggak tukar beras. Tukar beras emang gini. Ya kan zaman barter membarter. Tuh zaman kapan? Oke, daripada pusing, kita akan keliling. Kita akan kasih tahu beberapa lokasi yang kita bisa masukin aja. Jadi sini untuk biaya masuk ada 15.000 tiketnya untuk yang domestik, yang internasional 30.000. Kalian nanti dapat brosur, cuman lemahnya adalah tidak ada tour guide. Karena kita disuruh masuk aja yang penting. Iya, tapi siapapun juga kalau sini kayak nggak ada tour guide. Ada, cuman katanya malam-malam ngapain gitu ya? Iya, malam ngapain juga ya. Iya. Tapi yang terpenting adalah apa? Kalau kalian datang ke sini untuk wanita, jika berhalangan atau datang bulan ya tepatnya kayak tidak diperkenankan untuk masuk. Gitu. Kemanapun tempatnya. Ya, bisa dikatakan tempat suci. Nah, untuk tempat ini dikelilingi danau-danau yang dulunya ditanami pohon-pohon bukan pohon-pohon sih, tanaman seperti teratai, seroja dan teman-temannya. Dan ya sih memang juga kalau dilihat ini udah banyak banget dibenahin sih, udah berkali-kali dibenahin dari tahun dulu lah pokoknya. Enak. Kalian bisa searching zaman dodol. Kalian bisa searching Taman Ayun. Oke, yuk kita jalan-jalan dulu. Oke, udah sampai di tengah video ya. Pintu apa nih Jo? Pintu menuju ke pura ya. Pintu utama ya. Ya kalau di Bali dibilang Kori Agung itu. Jadi tempat ini adalah ikonnya Pura Taman Ayun. Jadi untuk kalau kalian search di Google, pasti yang keluarnya ini aja. Karena ini ikonnya Pura Taman Ayun. Tapi nggak bisa masuk, khusus untuk sembahyang aja. Mungkin kita mau turun ke sana. Ya, sana dulu apa kemana dulu? Ke sana. Coba ke sana ya. Cus. Yuk. Rumput tidak boleh diinjak. Ya karena motongnya ini pakai penggaris. Ukurannya semua harus sama. Harus sama. Oke, kita ke sana dulu Kak Queen ya. Menuju ke danau. Danau Toba. Danau Buyar. Nah, jadi kalian bisa lihat kiri kanan kita ini emang tempatnya tertata rapi, terjaga. Nah, mungkin ini sampah-sampahnya
para kasapunya Bukan lagi gini. sampah juga sih, emang daun Iya. daun kering aja ya Jo ya. Lu Dan- ngapa nggak nyapu sini Jo? Ngelamar. Daripada Ya lu kali gabut. luas 4 hektar ini Jo nyapu sendiri. Kalau sehari 4 juta mau nggak lu? Mau. Tuh kan, emang kata dia tadi mau lengkap lah. Nah, di depan kita ini ada balai kukul. Jadi kalau ada perkumpulan itu di atasnya Ya. diketok tok 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 tok. Pentongan. Assalamualaikum. Bukan. Balai kukul ini biasanya digunakan untuk memberi Tahu. Kalau tahu. ada yang meninggal, kalau Iya. ada meeting, kalau ada perkumpulan, kalau ada yang nikah, kalau ada yang meninggoy, ada maling. Ada situasi yang tidak Genting. mengenakan atau Ada yang genting. Tung 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 hari maling gitu dia. Ada pohon yang dililit nih. Kalian bisa lihat itu maknanya di kita Di udah video bahas di video yang sebelumnya jero yang- dasaran alit. Yang sama jero dasaran Nah, alit. kalian bisa tahu kenapa sih di balik kok banyak pohon yang dilingkarin aja. Iya. Menurut Jo kenapa Jo? Sebagai jero dasaran. Juru dasaran. Oh bukan. Belum. Belum. Apa gimana? Gimana ini? Dia begitu kalau tanya gue nggak ngerti apa yang pikirannya. Itu sungainya nih lihat. Nah, itu Kayak kali ya? Kali mah sungai apa bedanya ya? Kali sungai. Danau kok pendek? Nah, itu Oke. juga di sekitar danau tuh ada orang mancing-mancing. Oh iya tuh. Orang mancing. Ada Dia orang mancing keributan. dia dapat ikan apa tuh? Ikan dugong ya? Yang betul. Danau. Bagus loh airnya tenang. Iya. Tenang di bawah angin. Danau apa namanya? Ada banyak deh yang mancing. Dan Iya. apa namanya? Danau Taman Ayun. Ini masih satu bagian nih. Iya. Ini sebenarnya sih bukan danau tapi kolam. Tadinya. Iya. Ya karena air ini mengelilingi Pura Taman Ayun. Itu. Jadi di sekitar kita ini ada Oh, di pohon. tengah-tengah nih, drone gitu. Ada pohon bambu. Ini pohon apa nih kamu? Pohon nangka. Bukan. Pohon jambu. Toge. Nah, kita mau ke sana coba lu kakunya. Jadi Toilet. bukan. Iya deng. Oke, Go. kita akan ke lokasi berikutnya. Iya. Banyak orang mancing. Halo Pak. Halo. SKSD ya. Dia ngeliatin aja guys. Iya. Coba kalau dia tahu gue, dia pasti minta foto. Iya. Kita bawa susu. Iya. Oke, Tegur langsung sapa. kita ke lokasi tempatnya yuk. Daripada kita lama-lama Kak ya. Ini ada Bye. Kita sudah di belakang kita di ujung, kita di dapur. Dulunya ini adalah dapur, Dapur. tapi sudah banyak banget mengalami proses dulu. Perombakan. Ini ya proses perombakan dulu ini. Iya. Kalau aku bisa flashback sedikit ya Jo, Kesia Iya. dan Angga, Iya. lantainya tuh nggak gini. Lantainya itu tanah biasa gitu loh. Bukan lantai apa sih namanya, ubin ya? Apa Iya. tempat pijakannya itu Papung, tanah. papung. Oh zaman dulunya banget ini tuh dari tanah tanah liat ya. tanah biasa, tanah Tanah. merah gitu. Oh. Tanah merah gitu. Dan ini tuh nggak sebagus-bagus kayak gini nih, nggak gini nih. Ini dulu nggak ada nih. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Terus yang di depan kita kan dapurnya nih ya. Iya, Dapurnya dulu gentengnya nggak kayak gini, kayak jerami-jerami gitu. Pokoknya Dilalang banyak. Ya, pokoknya banyak proses perombakan. Terus kayu-kayunya juga udah banyak mengalami perubahan juga. Jadi untuk sumurnya ini emang udah ada dari dulu. So, kalau sumur iya, makanya aku bisa narik energinya dari yang sumur ini. Jadi sumur ini udah lama ada di sini. Terus di sini tempat cuci-cuci, entah kayak tempat mandi juga bisa. Kalau memang udah mager ya kan panas, masak, mandi dia di situ kalau mau. Sambil masak ya. Sambil Masak. cuci piring. Iya. Biasa kan mama gitu. Atau enggak ke kali deh sono. Iya. Enggak, dan dulu mah tuh kolam Kolam. ikan. Jadi ini tuh dilingkari oleh perairan gitu ya. Dikelilingi. Jadi di sebelah sana baru puranya tuh. Baru pura langsung. Pura utama tempat suci. Jadi kalau apa kayak butuh prasarana dan sarana upacara ya di Tinggal- sini dah dibuatnya. Tinggal teriak ya. Ya, woi canang, saya gitu. Woi kopi. Woi kopi. Sini yang bikin. Ya kali dagang kopi keliling kopi. Ini
pura gede banget sih teman-teman. Kalian tuh wajib banget kesini, kalian lihat. Cuman jangan sore-sore, ini sepi banget. Cuman kalau emang suka kesepian kayak enggak, boleh kesini kalian sore-sore. Ya, Biasanya kesepian ya. tawa mulu. Terus biasanya kalau di Bali itu, menurutku ya, di mana ada pura besar itu pasti berdekatan dengan Kaget. dengan dapur. Dengan dapur. Iya. Dapur. Ini, Iya. Pak. Iya, bentar Siap, lagi Pak. terima Terima kasih. kasih. Tuh jam 6 sudah closing. Tadi bapaknya yang itu tiket. Sekarang jam berapa? Jam Jakarta jam 5. Iya. Jadi daripada kita lama-lama karena kita diberi peringatan. Waktu, Peringatan sih. waktu. Ya waktu. Emang jamnya mau tutup ya. Jadi kita ke tempat selanjutnya Kak ya. Tempat selanjutnya. Cus kita ke Yuk. sana. Nah, Kita sudah di pura. Sekarang di sampingnya Deng, bukan di puronya, di samping. No, bukan maling, bukan maling. nggak usah manjat, nggak usah manjat. Jadi- Bawaannya kalau ngeliat tembok pengen manjat aja. Ya, jiwa itunya keluar ya, Apa? meronta-ronta. Jiwa apa? Jiwa membangun. Nata ini, nata tembok. Kita ini atau tembok dodol. Iya. Jadi kita nggak bisa masuk karena kita nggak pakai pakaian adat juga dan kita nggak sembahyang. Jadi kita sampai di luar aja, di luar aja Kak ya. Ini luar aja. Ini luas sih. Bentar. Jadi kalian bisa lihat, inilah inti dari Pura Taman Ayun itu. Ya inilah pura Taman Ayun yang Iya. sebenarnya. Pura ini dulunya digunakan untuk memuja para leluhur dari kerajaan-kerajaan Mengui Badung. Mengui Badung. Nanti kita ada brosurnya, kita bisa tahu nama-nama puranya tuh apa. Brosurnya mana? Ya di sana. Ada. Nanti kita minta. Nama-nama pelinggihnya. Nama-nama pelinggihnya Iya. ada, nanti kita tulis. Cuman di sini kalau kita sedikit flashback dari batu yang di sini. Sebentar ya. Batunya ini sih tidak mengalami banyak perubahan. Cuman kayak emang disikat dari ini nggak apa lumut-lumutan gini. Ini batunya udah lumayan lama. Cuman ada ditambahin aja kayak gini nih. Dirombak sedikit ya. Ya dulu nih nggak setinggi ini. Berarti Jadi- batu Pendek berarti ya? Jadi batasnya sungai sama ini tuh nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Ini tuh baru-baru dibangun itu abad-abad, bukan abad-abad milenial sih, setelah ini ditentukan sebagai tempat wisata, terus baru ini dibangun segininya gitu. Tadinya nggak ada ini, cuman dibatasin pakai sungai ini. Oh iya, di dalam itu ada danau. Danau. Danau kolam sama. Iya. Dibatasi pakai ini gitu. Jadi kan orang nggak bisa nyebrang, cuman tetap bikin jelek taman-taman yang di samping sini kan Iya. ada kenangannya, ada apa buat segala Diinjek-injek ya. macam gitu. Iya. Jadi makanya dibangun ini. Gitu. Jadi pembatas. Tapi ngomong-ngomong batu ini lebih tua dia daripada aku ya. Apalagi gua. Yuk kita lanjut, kita puterin Tempat. 6 kali putaran naik haji yuk. Ya.
Oke, kita sekarang udah ada di Penghujung. Ujung nggak sih? Tempat Ujung nggak? ujung, ya, tempat Iya, penghujung. penghujung tempat gitu kan. Iya, Apa nih, Jo? jajang. Di belakang kita ada patung Saraswati ya? Patung Dewi Oh, Sri. Dewi Sri. Iya, patung Dewi Sri. Jadi mohon maaf ribut. Jadi Sebelah itu pemukiman warga. rumah. Lagi Oh ya sama dah. nyensor carang pohon. Emang iya? Iya. Oh, bukan ngituin motor. Kan itu sensor. Kayak motong-motong pohon tuh loh. Gini-gini. Nunggu po. Jadi di belakang kita ini adalah patung Dewi Sri. Jadi Sri. menurut kepercayaan orang Bali, patung Dewi Sri adalah dewi pembawa Kecantikan, kemakmuran, kecantik. Nih sini beauty nih, tuh. beauty, Of beauty fertility. and And prosperity. prosperity. Ya gitu dah. Ya jadi dewi kecantikan, bukan dewi. Ya semua dewi kecantikan. cantik. Maksudnya enggak masih gini loh. Semua dewi cantik, tapi kayak kalau kita mau minta kecantikan yang lebih ya sama beliau gitu loh maksudnya. Iya. Jadi kan semua dewi, Itu baru ngerti. dewa dewi itu kan semua punya kelebihannya masing-masing. Kayak misalnya Bunda Bunda Ratu tuh apa gitu kan. Terus ngerti. nah kalau beliau ini ya seperti itu. Iya. Itu maksudnya. Dan beliau dipercaya juga sebagai dewi kemakmuran. Jadi saat kita mau minta kecantikan bisa. Mungkin kecantikan nggak dari paras saja tapi dari hati Iya. gitu kan, lebih ke hati. Terus udah gitu kemakmuran. Makanya itu lambangnya padi. Iya, padi. Padi dan itu ada kendi, mungkin di dalam itu ada koin-koin. Ya mungkin itu isinya lauk dan pauk. Bukan, belum masak. Masak sih belum masak. Nah, di bawah patung pun ada juga kolam ikan. Ikannya gede-gede guys. Lihat ikan maunya kita bawa pulang aja. Nah, daripada kita lama-lama ini kita Kita ke belakang Iya. ada galeri. Yuk. ada mini galeri. Oke. Jadi ikannya jadi gini. Ini ikannya udah jadi. Pelan-pelan. History Fine Art Display Mini Theater. Jadi sebenarnya mini teater, kalau teater kan ada pagelarannya, cuman ini karena lagi pandemi gini jadi nggak Mini ada. teaternya. Di sini ada barong. Swastiastu. Ini ada barong, ada randel. Ini biasanya dari calon arang gitu loh Iya. teman-teman tuh. Kalau di Bali identik dengan barong, rangdo, dan rarung. Gitu. Biasanya ini digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan para wisatawan yang mungkin datang ke sini ataupun digunakan sebagai pajangan aja. Jangan. Di belakang ada pintu juga tapi pintu teater tapi tutup karena Iya. hari sudah mau makin gelap. Kita langsung ke lokasi Iya. berikutnya yuk. Bye bye. Nah, kita sekarang udah di tempat terakhir Kak ya, Sambung ayam. Sabung Ayam. Nah, kalau di Bali dikatakan tajen. No tajen. Di belakang kita ini replikanya Kak ya. Ya. Replikanya kegiatan tajen atau sabung ayam. Jadi tajen itu adalah air beras untuk bayi. Tajin. Traveling jadinya. Aku kira sajen. Air tajin. Jadi itu zaman dulu kalanya tuh, bukan zaman dulu orang-orang tua tuh selalu ngasih untuk bayi. Jadi air rebusan nasi tuh namanya air tajin. Kalau di Bali titisan. Titisan. Bukan titisan naga, bukan. Bukan. Air titisan. Ini titisan mengui. Bukan. Jadi ini titisan. Jadi itu memang air apa tadi bilang? Tajen. Tajin. Oh, tajen. Nah, tajin itu pasti kalian tahu lah. Kalau kalian tahu komen di kolom komentar. Tit katanya no.
Oke, jadi di belakang kita Tajen. Orang main tajen. Proses si tajen. Bukan zaman dulu, sampai sekarang pun masih ada. Iya. Tapi ini di zaman dulu kata Jo, menurut Jo gitu. Oh, menurut Jo. Pada zaman dulunya, karena kan kita lagi membahas zaman dulu. Jadi ini ada wasit, ini yang taruhan nih. Ya, yang taruhan. Ini taruhan, ini bapak dua lagi sambung ayam, yang di ujung itu yang Wasit. terus yang ono yang wasit juga kayaknya. Wasitnya, ayo siapa ini ayam gitu. Gitu. Jadi kita lihat yuk. Lihat sekelilingnya. Ayo. Kita lihat sekeliling. Tapi ini emang benar-benar tanah asli dipakai Kak ya. Kayak tanah asli. Bau ada bau ayam sih. Gua nggak tahu ini antara bau ayam atau bau ari. Gua nggak tahu. Iya nggak tahu. Kari ayam mungkin. Ari ayam. Oh, kari itu. Kari ayam, cuma lapar. Ya tapi emang Dulunya kali itu mata uangnya itu ringgit Ya zaman dulu dari tuh. pertama. Oh, ringgit. Iya, gara-gara saingan sama Malaysia, jadinya diganti uang mata Balinya. mata uang Bali. Ya, mata uang Bali. Oke. Jadi rupiah. Pak, swastiastu Pak. Pak, Bukan. Pak, pulang Pak, cari mak. Pak, Lu semutan tuh sampai. kamu pulang guys. Pak, Nah inilah. Ini emang benar-benar asli loh. Itu pakai ringgit. Asli loh. Oh jadi mata ajennya pakai uang ringgit Iya. gitu ya? Bias dulunya. Sampai sekarang masih ringgit. 1 ringgit, 2 ringgit, upin ipin. Ini Bukan. kandang guys, Tempat ayamnya. kandang ayam. Apa ya namanya? Lupa aku ya. Lupa namanya. Iya. PR. PR. Nah inilah bapak wasitnya. Bapak, wasit tak? Oh ini wasit, ada 2 wasit. Oh ini yang bilang ayo mulai. Teng. Nah ini wasitnya. Jadi inilah kegiatan Nih Sabung artinya ayam. Mengwi nih pas ini artinya. bukan. Ada W-nya gitu, Wi. Bukan juga aku nggak ngerti. Inilah mungkin penglihatan Kak Queen dulu emang tempat ini dulunya pakai sabung ayam apa Ya, atau seperti cuma seperti Kayak ini? Iya. Seperti Ini orang-orang ini. banyak, cuman ini emang udah banyak perubahan kan. Mm-mm. Ini bangku-bangku gini nggak ada. Ini dulu kotak. Kotak bulat. Jadi banyak ya ribut ya Kak ya. Ayo ayam gitu. Gimana Pak? Siapa yang menang? Bukan. Kamu diganggu. Mau diganggu malah dimarah. Dimarah. Itunya masih basah. Apanya? Oh. Dan inilah siapa menang Pak? Menang Pak. Hah? Belum ayamnya mulai. Belum mulai udah siapa menang aja ya. Iya. Oke. Kayaknya perjalanan kita akan berakhir di sambung ayam. Iya, sabung ayam. Kita mau taruhan secara goib. Siapa yang menang nih? Aku 5 ringgit. Aku 10 ringgit untuk bapak yang di sana. Oke? 10 ringgit itu berapa? 10 ringgit berapa? 10 ribu ya? Enggak. Seringgit berapa? 8 ribu. 1 ringgit 2,5. Gua kagak ngerti duit, katanya belanja doang. 2,5. Nah, segitu. Segituan. Yuk, daripada kita lama kita sana dulu ya. Udah kita akhiri di sini aja dah. Di sini. Heeh. Oh udah karena Kan kita mau menyaksikan ini secara goib. iya. Cara goibnya gimana? Secara goibnya gimana? Oke teman-teman, pantengin terus channel YouTube Athena Fortune. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. biar dapet notifikasi video terbaru ya. Dan Dari jangan lupa follow Instagram Athena_Fortune. Dan Iya. TikToknya apa TikToknya? Athena Fortune. Dan bigonya Queen Athena. Kalian bisa seru-seruan di situ dan lebih dekat lagi dengan kita semua di Queen Athena Bigo. ID-nya gue lupa, ntar gue tulis ya. tulis di bawah. ID-nya gue lupa, nanti kita tulis di bawah. Iya. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Jangan di skip iklannya. Kalian keren kalau tidak skip iklan. Kita semua pamit undur diri. Keisha juga semua di sini. Selamat berpuasa ya. Berbuka sekarang. Udah buka. Oh iya, udah buka puasa. Selamat berbuka puasa. Karena ada salah satu tim kita ada yang berbuka puasa, jadi Iya. kita mau cari takjil juga. Enggak takjil, bukaan udah. Buka puasa ya. Udah buka puasa. Nah, jika kalian juga memiliki referensi tempat, kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM via Instagram di akun resmi Athena_Fortune. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.